Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Aziz dari Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Di video pembelajaran kali ini saya ingin memberikan sebuah materi mengenai konflik sosial, terutama dalam sebuah materi dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Adapun video pembelajaran kali ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Melalui video pembelajaran kali ini, saya berharap kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini untuk dapat memahami materi yang saya sajikan, terutama dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Nah, sebelum kita masuk kepada dampak-dampak dari konflik sosial, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Kalian tahu nggak sih gambar yang ada di samping saya ini? Ya, gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari konflik sosial. Nah, kenapa sih teman-teman konflik sosial itu kok seringkali dikonotasikan sebagai hal-hal yang negatif? Nah, konflik sosial itu seringkali oleh masyarakat dikaitkan dengan kondisi di mana terjadi sebuah pertentangan secara fisik yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Padahal nggak gitu loh teman-teman. Konflik sosial itu selain hanya terjadi pertentangan secara fisik, namun juga terjadi secara verbal. Dan konflik sosial itu tidak semata-mata hanya dapat menimbulkan dampak yang negatif, namun ada juga loh dampak positifnya. Penasaran kan kalian apa aja sih dampak positif dari konflik sosial? Yuk simak baik-baik video pembelajaran ini. Nah, kita bahas dulu nih teman-teman dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama adalah perpecahan kelompok sosial, di mana konflik ini dapat menimbulkan suatu perpecahan dalam kelompok sosial yang pada awalnya menyatu. Yang kedua adalah kericuhan dan ketidaktertiban dalam suatu masyarakat, di mana konflik sosial ini pasti akan menimbulkan suatu kerusuhan dan huru-hara yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktentraman dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah kekerasan, di mana dalam beberapa peristiwa konflik sosial dapat menimbulkan suatu kekerasan. Yang keempat adalah jatuhnya korban jiwa, di mana konflik sosial yang sudah mencapai puncak-puncaknya dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini pernah terjadi pada tahun 98, di mana dalam peristiwa tersebut merupakan salah satu konflik sosial yang banyak menimbulkan korban jiwa. Yang kelima adalah perubahan kepribadian, di mana konflik sosial ini dapat menimbulkan perubahan kepribadian pada suatu individu yang terlibat. Contohnya adalah ketika seorang anak yang terlibat dalam konflik rumah tangga. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, dampak positif dari konflik sosial. Kira-kira apa aja sih? Nah, yang pertama adalah menghidupkan kembali norma-norma yang lama, di mana konflik sosial itu dapat menghidupkan kembali norma-norma lama yang telah mati dalam suatu masyarakat tersebut. Yang kedua adalah menciptakan norma yang baru, di mana konflik sosial itu dapat menjadi stimulus untuk masyarakat dalam berinovasi, menciptakan norma-norma yang baru, yang lebih relevan dan dapat menghadapi realitas sosial masa kini. Yang ketiga adalah pengurangan ketergantungan, di mana konflik sosial ini dapat menimbulkan adanya pengurangan ketergantungan di antara suatu kelompok ataupun di antara suatu individu. Yang keempat adalah penyesuaian nilai dan norma dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat, di mana konflik sosial ini nantinya akan menimbulkan berbagai penyesuaian norma, nilai, dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat sehingga lebih relevan dan dapat menghadapi realitas sosial masa kini. Yang kelima adalah menciptakan solidaritas, di mana kelompok-kelompok yang berkonflik biasanya dapat meningkatkan solidaritas mereka karena adanya konflik sosial. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya mengenai dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Jadi, konflik sosial tidak hanya semata-mata pertentangan dalam bentuk fisik, namun juga dapat pertentangan dalam bentuk verbal. Dan juga, konflik sosial tidak hanya semata-mata dapat menimbulkan dampak yang negatif, namun juga ada dampak yang positifnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Saya harap teman-teman yang menonton video kali ini dapat menyerap materi yang saya sajikan. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.